Wali Kota Bandung, Pak? Sebagai gubernur, saya sangat prihatin. Sebagai mantan wali kota Bandung, saya sangat sedih. Usah diceritain, ya, perasaannya. Sebagai kedinasan sangat prihatin. Sebagai pribadi yang dulu ngurusin Bandung mereformasi begitu rupa, sangat-sangat sedih. Ini saya tadi ke sana juga menitipkan pelayanan publik warga Bandung, insya Allah tidak akan terganggu. Karena sudah saya arahkan Sekda Kota Bandung Pak Ema untuk segera mengambil keputusan, apalagi menjelang mudik Lebaran, butuh koordinasi lapangan yang luar biasa, jadi insya Allah tidak akan terganggu. Yang berikutnya saya titip kepada seluruh kepala daerah di 27 kota kabupaten untuk selalu mengedepankan integritas, ingat niat kita dalam memimpin itu melayani masyarakat, bukan lain-lainnya, jadikan Benteng Integritas ini sebagai yang utama, termasuk turunannya ke SKPD. Dan saya berharap ini yang terakhir, betul doa dari saya, mudah-mudahan ini yang terakhir, supaya masyarakat bisa fokus pada hal-hal yang baik, pencapaian pembangunan dan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Menjadi seorang bupati susah, menjadi seorang wali kota susah, menjadi seorang gubernur susah, apalagi menjadi seorang presiden sangat susah. Godaannya itu besar, bro. Godaannya itu gede banget. Makanya orang-orang yang ingin jadi calon pejabat, kalian itu harus kuat dulu iman, Islam, ikhlasnya. Pejabat bukan pekerjaan. Pejabat itu kalian harus tahu, pejabat itu tugas cuma berbakti. Tetapi di Indonesia, pejabat itu tak ubahnya seperti penjahat, merampok uang rakyat bareng-bareng, karena nggak mungkin kalau sendirian. Susah jadi pejabat di Indonesia dengan budaya korupsinya yang sangat menggila. Otomatis banyak sekali pejabat yang di OTT KPK karena korupsi. Khususnya dalam kasus Yana Mulyana ini. Dulu di kota Bandung dimenangkan oleh dua kandidat. Satu oleh Oded sebagai wali kota Bandung dan wakil wali kotanya Yana Mulyana. Oded dari PKS, Yana Mulyana dari Gerindra. Sudah lama saya bilang, hati-hati dengan karma Ahok. Karma Ahok itu banyak korban. Ya kalau tidak dipanggil polisi, ya dipanggil Tuhan. Oded yang notabene adalah pendukung PKS atau kader PKS, jelas dalam kasus penistaan Ahok ini terlibatlah. Nah, di Bandung itu hampir rata-rata, hampir kebanyakan itu pendukung PKS. Makanya Oded dipanggil Tuhan. Nah sekarang
wakilnya naik jadi wali kota, belum setahun menjabat udah dipanggil polisi. Ya mungkin ini karma Ahok, bro. Makanya Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kadang-kadang saya itu aneh ya, kalau di daerah kadrun itu kebanyakan itu pejabatnya itu korup. Jadi daerah yang mayoritas kadrun, kadal gurun ini, yang misal pendukung HTI, FPI, PKS, itu rata-rata korup pejabatnya, bro. Ya mungkin karena rakyatnya bodoh-bodoh. Dulu di Aceh kan tuh banyak pendukung HTI, FPI itu di Aceh. Gubernurnya orang PKS, tersandung korupsi di OTT KPK. Di Padang juga sama. Baru-baru sekarang di Lampung sudah mulai dipantau oleh KPK, gubernur Lampung dan wakil gubernurnya. Sekarang di kota Bandung, wali kotanya di OTT KPK, tersandung korupsi CCTV atau Smart City, dugaan kasus suap. Banyak sekali daerah-daerah kadrun ini yang memang pejabatnya itu terseret korupsi. Bahkan kita lihat semasa Anies Baswedan itu kan di Jakarta banyak kadrun. Ini Anies Baswedan pun sedang panas dingin akan terjerat KPK juga, karena dugaan korupsinya sangat banyak. Bahkan kata Mahfud MD, Anies itu tinggal tunggu waktu saja sebetulnya. Ya itulah orang-orang politik, para pejabat yang meraih jabatan dengan jual ayat jual mayat, menjadikan agama sebagai hitungan politik. Pada akhirnya mereka termasuk ke dalam orang-orang yang dilaknat Tuhan sebagai orang-orang jahat. Ala laknatullah ala dzalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Makanya saya sebagai orang Bandung tahu betul kepemimpinan dari Oden, kepemimpinan dari Yana Mulyana, tahu betul. Saya banyak diam, kenapa? Ya karena biar sajalah nanti waktu yang berbicara. Dan sekarang waktu sudah berbicara. Dua orang ini, yang satu dipanggil Tuhan, yang satu dipanggil polisi. Fanatisme orang-orang Bandung kepada Oden, fanatisme orang Bandung kepada Yana Mulyana kini sudah menuai hasil. Dua jagoan mereka terkena laknat Tuhan. Yang satu dipanggil Tuhan, yang satu dipanggil polisi. Inilah harus jadi pelajaran buat kita, bro. Waktu di zaman Ridwan Kamil, perkembangan Bandung begitu fantastis, bombastis. Progresnya terlihat, pembangunan terlihat, bahkan terus dipantau oleh media. Tetapi ketika kepemimpinan berganti, progres dari Bandung itu seperti terjun bebas, nggak ada perubahan. Bahkan saya ngasut sebuah daerah di mana trotoar sudah bagus-bagusnya dibongkar karena Bandung banjir, gorong-gorongnya dibongkar, otomatis trotoarnya pun dibongkar, gorong-gorong dibersihkan. Tetapi setelah pembongkaran dan pembersihan gorong-gorong ini tidak dikembalikan ke semula, tidak dibuat rapi, acak-acakan saja. Di sini saya sudah melihat benar-benar kerja Yana Mulyana ini dalam ngurus Bandung itu nggak becus. Dan kini sudah terbukti, memang nggak becus, mau gimana lagi. Yana Mulyana ini ya orang Gerindra. Makanya ke depan, Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kita pun tidak ingin pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi yang bombastis ini
akan stagnan ketika berganti kepemimpinan, akan tidak terlihat lagi progresnya di kepemimpinan yang baru. Ya mandek lah, bahasa kitanya mandek. Oleh karena itu kita harus selektif betul. Jangan sampai Indonesia seperti kota Bandung. Waktu zaman Ridwan Kamil dipuji-puji. Nah sekarang ketika kepemimpinan berganti, kota Bandung amburadul. Nah kita tidak ingin seperti itu. Ketika di zaman Jokowi pembangunan melesat dipuji dalam negeri dan luar negeri, ketika kepemimpinan berganti malah terjun bebas, tidak ada progres, tidak ada pergerakan, tidak ada hal yang bisa membuat kita bangga. Makanya pilih bro, Ganjar itu udah jelas. Dia satu partai dengan Jokowi, satu visi satu misi. Ketika jadi gubernur pun sama, konsepnya seperti Jokowi, infrastruktur didulukan. Jadi Ganjar Pranowo ini dalam berbagai segi itu punya kemiripan dengan Jokowi. Artinya cuma dia yang bisa melanjutkan kerja Jokowi. Bahkan diprediksi bisa semakin baik daripada Jokowi. Kenapa? Karena dia merupakan wakil rakyat 2 periode dan juga gubernur 2 periode. Jadi sudah sangat ahli, tahu betul permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Kalau Prabowo dan Anies out lah, nggak cocok. Nanti kejadiannya kayak kota Bandung, bukan semakin bagus, malah semakin amburadul. Kita tidak ingin Indonesia amburadul. Jadikan pelajaran kota Bandung di era Ridwan Kamil dipuji-puji, di era Yana Mulyana dan Oden terjun bebas, tidak terdengar kehebatannya apa, tidak terdengar. Angat-angat tai kucing, tahu-tahu bau aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.